setiap ibadah itu ada sunnah-sunnahnya. Dan sunnah hukumnya berbeda dengan syarat ataupun kewajiban. Syarat dan kewajiban itu wajib didatangkan dan tidak sah ibadah tersebut apabila gugur syarat dan kewajibannya. Syarat seperti syarat wudu, kemarin kita membahas dia berwudu dengan air yang suci, yang tahur. Kalau airnya tidak tahur, maka tidak sah wudunya. Rukun, dia harus mencuci muka. Kalau semisalnya dia berwudu tanpa mencuci muka, maka tidak sah wudunya. Adapun sunnah, apabila dia mendatangkannya ketika berwudu, maka wudunya menjadi sempurna, kemudian mendapatkan ganjaran yang jauh lebih besar. Ya, bukan berarti ya ikhwah, sunnah-sunnah ini diremehkan atau ditinggalkan. Ya, justru sunnah-sunnah di dalam ibadah itu harus didatangkan dan diupayakan untuk disempurnakan. Semakin sempurna wudu seseorang, maka semakin besar ganjarannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Semakin biasa wudunya, maka semakin berkurang ganjarannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Bahkan di antara sebab seseorang diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla yaitu isbaghul wudu. Dia menyempurnakan wudu dalam keadaan-keadaan yang sulit. Misalnya dalam keadaan dia malas, dalam keadaan dingin, tapi dia tetap menyempurnakan wudunya sebagaimana wudu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mendapatkan ganjaran yang sangat besar. Dan itu kata para ulama, hikmah kenapa Allah tidak mengatakan sallu. Perintah salat itu bukan hanya salli atau sallu. Tapi kata Allah, aqimis salah, dirikanlah salat. Kata para ulama, hikmah di balik perintah Allah. Allah memerintahkan dengan kalimat aqimis salah, maksudnya dirikanlah salat secara sempurna dengan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan juga wudu-wudunya, dengan sunnah-sunnahnya. Maka dia salat sebagaimana sabda Nabi SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Sempurna salat dia. Begitu juga wudu. Seseorang ketika berwudu, dia mengetahui tentang sunnah-sunnah wudu, maka dia berusaha untuk menyempurnakan iqtidaan, berusaha menyempurnakan karena lantaran mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala an, dan nanti kita jelaskan hadisnya. Beliau mengajarkan bagaimana tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diajarkan secara praktek. Setelah praktek, maka Utsman ibn Affan membawakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hadha, thumma shalla rak'atain, lam yuhdits fihima nafsah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berwudu dengan wudu aku, yakni wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia sholat 2 rakaat dan sholatnya khusyuk, tidak terganggu dengan apapun juga, diampuni dosanya yang telah lalu. Lihat subhanallah, seseorang berwudu, dia berusaha menyempurnakan wudunya sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Kemudian dia sholat khusyuk, maka dia mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Dan yang lebih dari itu, ketika dia berwudu, wudunya mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia mengamalkan firman Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah apabila kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Yaitu petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya wudu ini dikaitkan dengan iman. Artinya kalau orang benar-benar beriman kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia berusaha untuk bisa menyempurnakan wudu. Bahkan dia selalu hidup di atas taharah. Setiap kali hadas dia pasti berwudu, tidak lepas dari wudu. Kata Allah Azza wa Jalla, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq," dan seterusnya. Allah memanggil dengan seruan iman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman. Apabila kalian hendak salat, maka basahilah atau cucilah wajah kalian dan seterusnya. Dan Nabi SAW bersabda, "La yuhafiz 'ala al-wudu illa al-mu'min." Tidak ada yang dapat menjaga wudu melainkan seorang yang beriman.
Dan juga kata Nabi SAW, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati, umatku nanti dipanggil pada hari kiamat ghurran muhajjilin, dia wajahnya cerah, berwarna putih karena air wudunya. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memperbanyak cerahan wajahnya dan warna putihnya, maka kerjakanlah. Maksudnya sempurnakanlah wudu sebagaimana wudu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.